Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe YouTube kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Nah, Bang Fajri, Ya. aku mau coba nanya ke depan nih sekarang, ya. Prolegnas 2022. Kira-kira nih di Prolegnas 2022, menurut Abang, apa RUU yang kira-kira penting, ya, tidak boleh nih, harusnya harusnya DPR dan pemerintah berjuanglah bersama-sama untuk memenuhi RUU ini bisa jadi undang-undang di tahun 2022. Ya, sebenarnya kalau di profil Prolegnas 2022 ini nggak beda jauh lah ya dari 2021-2020 ya, kecuali yang udah disahkan kira-kira gitu. Ya. Kalau ditanya mana yang kemudian pantas untuk diprioritaskan kira-kira gitu, tentu perspektifnya akan beda-beda nih. Misalkan yang mendengarkan podcast ini misalkan punya aspek atau perspektif yang lain, tentu dia punya RUU jagoannya lah kira-kira gitu ya. Kalau saya dan mungkin teman-teman di PSHK, karena memang basisnya ada di hukum, basisnya ada di perundang-undangan, jelas undang-undang yang kami dorong itu undang-undang revisi atau bahkan pembentukan baru mengganti Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Nah, ini ada beberapa yang berpikiran ini mengakomodir konsep omnibus gitu ya. Yes. Kami di PSHK sudah jauh lebih lama gitu ya, kira-kira mendorong undang-undang ini udah harus diubah karena udah nggak relevan. Bahkan perubahan yang kemarin menjadi 15 2019 itu nggak menyelesaikan banyak aspek ya, walaupun bisa dikatakan nanggung juga gitu kira-kira. Yang pertama itu terkait dengan putusan MK yang 91 itu jelas mengindikasikan bahwa ruang partisipasi itu harus diatur jauh lebih lengkap ya, dan lebih detail, dan tone-nya adalah melindungi hak partisipasi itu sendiri. Kalau sekarang itu menjamin gitu ya partisipasi dilakukan, memberikan kewajiban untuk dokumen bisa disebarluaskan, tapi nggak ada konsekuensi setelah tidak dilakukan, dan pelaksanaannya ternyata banyak yang tidak dilakukan secara transparansi, itu dibiarkan gitu aja karena memang di undang-undang sangat lepas. Jadi basisnya pengaturan tentang masyarakat berhak atas berpartisipasi, DPR dan pemerintah atau presiden itu wajib untuk menyebarluaskan agar mempermudah partisipasi. Kira-kira tone-nya cuma itu. Tapi tidak ada konsekuensi di balik itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua pentingnya di partisipasi itu, transparansi itu sebenarnya punya dua dimensi. Yang pertama menyebarluaskan, yang kedua sebenarnya jauh lebih mendasar, yaitu aksesibilitas dari si dokumen. Saya sendiri concern di isu disabilitas, misalkan teman-teman yang punya hambatan penglihatan dan teman-teman punya hambatan pendengaran, ini paling dirugikan sebenarnya di partisipasi hari ini. Kenapa? Karena dokumen-dokumen yang sebar luas itu ternyata nggak aksesibel, nggak bisa diakses oleh screen reader. Teman-teman punya hambatan penglihatan, itu biasanya mengkonversi dokumennya ke, misalkan dibuka di HP gitu ya, dia punya namanya screen reader aplikasinya. Jadi diubah ke audio. Bisa didengarkan ya? Bisa didengarkan. Nah, dokumen PDF yang hasil foto itu nggak bisa. Gitu. Nah, dokumen dari DPR, setiap kali saya share gitu ya ke grup teman-teman disabilitas, ini nggak aksesibel dan lain-lain, keluhan itu sering muncul. Jadinya apa? Jadinya publikasinya hanya untuk sebagian pihak gitu. Lalu, atau bagi teman-teman yang punya hambatan pendengaran misalkan yang sering dibanggakan oleh DPR, TV Parlemen nggak akses bagi teman-teman kalau YouTube, kalau diunduh ke YouTube masih mending kalau ada closed captionnya masih bisa. Tapi kalau di TV Parlemen nggak ada running text-nya, bukan tentang yang dibicarakan, nggak ada juru bahasanya. Tapi juga saya suka masuk ke YouTube tuh, terakhir tuh Komisi 3, Komisi 10 yang sering live di YouTube ya rapatnya. Ya suka saya komen nih mana nih juru bahasa isyaratnya. Terus CC-nya, closed caption-nya itu kadang dimatiin. Padahal nyalain aja gitu, nggak ada ruginya gitu kira-kira ya. Nah itu yang terpenting. Jadi bukan hanya transparansi si DPR dan Presiden mengunduh dokumennya di website aja, tapi pastikan dokumen dan siarannya itu bisa diakses sama semua orang. Tidak terkecuali teman-teman yang disabilitas netra dan tuli. Saya pikir itu poin partisipasi jadi penting. Nah, yang lain misalkan seperti konsep kelembagaan.
PSK punya kajian reformasi regulasi 2 tahun lalu dirilis. Salah satunya kritiknya adalah terkait kelembagaan. Jadi proses legislasi di Indonesia itu kalau ada permasalahan di tengah, misalkan kemarin deh Undang Cipta Kerja, dokumen begitu banyak keluar setelah sidang, nggak ada yang bisa ngasih otoritas jawaban. Mana sih dokumen yang paling valid gitu? Nah itu tuh permasalahan besar. Itu satu di antara banyak permasalahan. Lalu di internal pemerintah, kalau lihat kelembagaan posturnya gitu, kita melihat kayak kalau saya ibaratkan selalu melihat orang estafet ya. Jadi proses dari perencanaan, persiapan ke pembicaraan itu lembaganya beda-beda tuh. Dan dari lembaga satu ke lembaga lain itu kayak orang lagi atlet estafet. Jadi dia akan berlari ketika tongkatnya sudah di dia, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa ketika ada permasalahan di belakangnya. Dia cuma bisa teriak-teriak, ayo dong cepetan gitu. Jadi yang selalu kita dengar adalah BPHN selalu berpikir, aduh sulit nih menyaring RUU. Itu permasalahannya. DJP selalu bilang, aduh kebanyakan nih RUU-nya. Udah, nggak yang nyelesain siapa? Nggak ada yang bisa nyelesain gitu. Nah, jadi format kelembagaan ini saya pikir perlu ditinjau lagi ya, bahwa misalkan ada yang satu kelembagaan atau ada pembentukan, bukan pembentukan lah, fungsi ya. Jadi penggabungan fungsi misalkan begitu. Tapi ini tentu perlu dielaborasi lebih lanjut gitu. Tapi dengan momentum Undang-Undang 12 2011 saya pikir itu salah satunya. Selain juga terkait omnibus, kalau saya cenderung bukan mengakomodir, tapi justru membatasi agar konsep omnibus ini nggak perlu lah bahkan ya. Kalaupun perlu, coba tunjukin urgensinya apa dulu gitu. Yeah. Karena kalau ngelihat sekarang saya tuh udah, kalau mahasiswa nanya tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu saya udah paling, aduh pasal berapa ya Bang? Aduh pasal berapa ya? Coba deh nunjukin pasal Undang-Undang Cipta Kerja gimana caranya sih? Yeah. Gitu. Undang-undang ini terus disahkan, terus diganti oleh Undang-Undang Cipta Kerja, panjang banget gitu ngejelasin. Jadi secara user friendly-nya nggak tipis lah, nggak terlalu tinggi gitu ya. Bahkan ada yang ngeluh sampai ya udahlah ngeliat nomor halamannya aja. Dokumennya juga ada yang diketik ulang. Kalau kemarin kan diketik ulang misalkan, bisa jadi alamatnya beda. Iya. Gitu ya. Sekelumnya tentang legislasi dari mulai kelembagaan sampai substansi. Kalau undang-undang lain misalkan, silakan. Undang-Undang 12 berarti sekarang posisinya di mana nih Bang, kalau boleh tahu? Atau udah ada info terbaru belum? Belum. Jadi baru masuk prolegnas 2022. Lalu prosesnya mungkin sudah ada yang memulai ya, mungkin persiapan awal ya. Tetapi kalau sudah masuk ke mungkin lagi digodok di pemerintah ya? Bisa jadi begitu. Okay. Nah itu, tapi memang yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai cuman yang terkait omnibus saja. Jadi seolah-olah revisi ini untuk mengakomodir putusan MK saja, padahal permasalahannya atau hal yang harus diselesaikan banyak. Nah kalau undang-undang lain, misalkan RUU lain ada RUU TPKS kalau sekarang ya, tindak pidana kekerasan seksual. Ini udah menarik nih Bang. Ini kenapa ini RUU TPKS itu kayaknya nggak tahu ya di masyarakat tuh sepertinya lama banget dan kayaknya ya ada something ya sehingga ini nggak bisa goal. Ada apa sih Bang? Kalau non TPKS jelas ada fraksi yang menolak, jelas itu. Jadi tidak bulat di DPR. Tapi uniknya adalah Undang-Undang Cipta Kerja juga nggak bulat, Undang-Undang Ibu Kota Negara juga nggak bulat. Jadi kenapa kecepatannya jadi beda gitu? Betul. Nah ini jadi seakan-akan ketika Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ibu Kota Negara, etos kerjanya tuh luar biasa nih DPR dan Presiden. Seakan-akan permasalahannya cepat selesai. Tapi Undang-Undang TPKS nggak secepat itu gitu kan. Jadi nah itu yang jadi pertanyaan kita bersama lah, ada apa gitu. Tapi terakhir memang sudah jadi usul inisiatif DPR dan akan masuk ke pembicaraan tingkat 1. Nah, yang saya harus bilang suka gaib ya, maksudnya prosesnya itu saya ingin coba melihat ke Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Undang-undang ini, RUU ini sudah jadi usul inisiatif sudah selesai di masa persiapan sudah lama. Bahkan mungkin prolegnas 2019 sudah selesai. Dia sudah harus dibahas di paripurna. Itu udah dari 2019, tapi tertahan di pimpinan kabarnya. Jadi nggak dijadwalkan paripurna. Justru ini permasalahannya ada di pimpinan. Nah,
kalau ditanya gitu, ada apa? Nggak ada yang bisa jawab. Kenapa nggak dijadwal-jadwalkan gitu? Nah, akhirnya sekarang ditarik ke belakang, terus kemudian mau dijadikan usul inisiatif. Nah, ini juga ini kan kalau kita berkata gaib itu oke lah kalau kita interaksi di masyarakat. Tapi kalau udah masuk dalam sebuah sistem, ini kan terkait transparansi, akuntabilitas, good governance gitu ya. Nah, ini yang harus dilihat sebenarnya di titik mana sih tersendatnya gitu. Ya. Nah, itu di TPKS. Terus kalaupun ini pelindungan data pribadi juga penting ya. Kalau saya melihat banyak nih sekarang inisiatif penggunaan data pribadi ya, terutama data kependudukan ya, yang digunakan misalkan ada MOU antara Kemendagri dengan pihak swasta. Ya. Betul, di situ ada PP, ada Permendagri yang mendasarinya. Tetapi bayangkan, Kemendagri menggunakan Permendagri yang mereka buat sendiri untuk mendasari tindakan mereka menggunakan data penduduk gitu. Yeah. Dan yang diatur adalah hanya data ini harus dilindungi. Gimana cara melindunginya, mekanismenya gimana, lembaganya siapa, kalau masyarakat punya pengaduan harus kemana, itu nggak ada. Nah, saya pikir ini undang-undang PDP ini ada di situ tuh perannya. Jadi kalau ke depan, kalau undang-undangnya sudah cukup mengatur tentang pelindungan data pribadinya, mekanisme, bukan hanya haknya ya, tapi mekanismenya gimana, lalu kalau ada pelanggaran gimana, itu jadi penting. Mau dibikin MOU kayak apa juga di bawah, masyarakat jadi punya kepercayaan gitu, oh datanya sudah dilindungi secara prinsip, kalau ada pelanggaran ke sini, kalau ada permasalahan di sini, dan seterusnya. Jadi undang-undang ini jadi cukup strategis. Mungkin itu ya yang saya lihat. Sorry, kalau yang PDP tadi update-nya sampai sekarang? Dia udah di pembicaraan antara DPR dan Presiden dan pemerintah, tapi ada deadlock di kelembagaan. Jadi DPR mau, ini pola lama ya, kalau PSAK punya catatan awal tahun, dari tahun 2000, bahkan udah dari 2005 ya. Nah, itu tren yang paling menarik adalah, salah satu faktor undang-undang lama dibahasnya adalah lembaga baru. Dan polanya selalu sama. DPR yang mengusulkan, pemerintah yang selalu nolak. Polanya udah ketebak. Dan itu bisa sampai tahunan deadlocknya. Gitu. Jadi perlu ada kesamaan kepentingan dulu. Oke, saya golin lembaga ya. Nanti ada pasal apa yang kemudian bisa jadi barter lah, kira-kira gitu ya. Tapi secara politik dibahas secara ketat di DPR dan Presiden. Itu terakhir beritanya deadlock di kelembagaan. Mungkin terakhir, KUHP. KUHP. Bagaimana ini nasibnya, Bang? KUHP ya, ini menarik nih KUHP. KUHP ini udah lama ya. Iya. Kalau ditanya nih, saya jadi ada tenaga ahli di Komisi 3 gitu ya. Iya. Pernah ngobrol dan nanya secara pribadi, apalagi sih yang ditolak gitu kan? Bagi yang membahas di dalam, mungkin udah sangat penat gitu, udah lama banget dibahas dan seterusnya. Tapi bagi kami yang melihat dari luar, secara substansi masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan lah, kira-kira gitu. Dan proses komunikasi ya, di sini ada transparansi dan partisipasi, itu yang kadang nggak ketemu gitu, di satu sisi udah diselenggarakan acara misalkan gitu dan dianggap itu sudah partisipatif, tapi di sisi lain dialognya tuh nggak ada gitu. Jadinya akhirnya yang diambil keputusannya adalah yang memang sedari awal sudah menginginkan itu, kira-kira begitu. Nah, akhirnya kalau dari segi proses, dia kan ditunda ya 2019, tadinya udah mau diparipurnakan, udah mau disahkan, mundur lagi. Tapi akhirnya masuk di evaluasi yang 2021 ya, masuk ke KUHP ya. Masuk, nah di situ saya dengar tuh, pemerintah udah bikin seminar di mana-mana tuh, di hampir berbagai wilayah ya, KUHP. Terus kemudian masukannya sudah diakomodir, saya diadaptasi ke draftnya, masuk ke prolegnas perubahan 2021. Feeling saya sih udah mau disahkan pada saat itu ya. Tapi ternyata perubahan yang didapatkan itu ternyata mengubah banyak hal, dan saya dengar ada orang baru masuk ke timnya. Jadi secara perdebatan mulai ada lagi, mulai berwarna lagi, kira-kira gitu. Nah, akhirnya ditunda, nggak tahu sampai sekarang masuk lagi prolegnas 2022, tapi saya belum tahu kabarnya apa.
Tapi secara tahapan sih udah tahap terakhir ya, udah tahap pembicaraan tingkat 1 antara DPR dan Presiden. Nah, mungkin ya, saya nggak tahu kalau secara waktu, karena nggak ketebak nih RUU ini, kapan mau dimasukin ke tingkat 2, tapi ya saya pikir, nggak tahu nih, kalau saya dengar sih dari teman-teman masyarakat sipil masih memerlukan, ini draft terbarunya yang mana gitu ya, lalu kemudian masih perlu dialokasi seperti apa. Ya. Jadi ternyata dari sekian banyak RUU memang permasalahannya macam-macam ya Bang. Beragam ya. Dari proses, dari tarik ulur politik, pasti nggak setuju. Tapi sebenarnya ya ini untuk menutup lah, untuk menutup Bang. Masyarakat ini kan sebenarnya butuh ya, kan? Ada urgensinya gitu. Ya misalnya TPKS, mungkin udah berapa lama Presiden itu mengatakan Indonesia darurat kekerasan seksual. Cuman kenapa ya atau lain ya misalnya KUHP, perlindungan data pribadi dan lain-lain. Tapi kenapa sih? Ya itu tadi. Mungkin balik lagi kenapa apakah tidak ada political will-nya atau seperti apa sih sebenarnya Bang? Karena ya tadi seperti ya Bang Fajri bilang, kalau mau selesai. Benar-benar. Gimana Bang? Mungkin terakhir Bang. Jadi gini ya, kalau legislasi itu kalau kita lihat prolegnas, dia kan urutan ya. Saya melihat di masa pandemi sekarang ini, dari 3 tahun, 2 tahun terakhir ya, kita harus mengakui dan saya menilai itu bahwa kemampuan proses legislasi itu menurun. Jadi dalam artian kecepatannya menurun. Walaupun pembahasannya itu dipecah ke komisi-komisi, tetapi perlu diakui bahwa mengubah sistem langsung membahas dan hybrid itu mempengaruhi, kayak perkuliahan juga. Jadi kualitas perdebatan, lalu proses interaksi antara anggota, nah itu menjadikan yang tadinya urutannya banyak dan komisinya tersebar tuh jadi kayak ngantri gitu, kayak ngantri. Nah, kalau sebuah antrian kan dari sekian banyak tentu butuh prioritas. Ketika undang-undang terkait TPKS, lalu kemudian pelindungan PPRT gitu ya, nah itu sudah ngantri gitu. Tapi ternyata di kemudian hari pemerintah atau DPR buat agenda yang mungkin secara kepentingan lebih layak diprioritaskan bagi mereka gitu ya. Misalkan undang-undang Cipta Kerja yang begitu, bahkan undang-undang Cipta Kerja itu dibahas di hari Sabtu Minggu, itu dibahas. Terus kemudian di luar jam kerja, atau kerjanya luar biasa lah kalau kita boleh. IKN pun begitu. Ya, bahkan kalau saya lihat di pembahasannya banyak yang bertanya, oh begini ya pembahasan RUU ya, gitu. Maksudnya terkaget-kaget karena etos kerjanya cukup tinggi gitu ya. Nah, tapi itu nggak seolah-olah nggak bisa diterapkan ke RUU yang lain. Jadi saya pikir ada secara nggak langsung mungkin walaupun tidak tertulis, ada prioritas dalam prioritas gitu. Dan undang-undang yang kita sebut tadi, RUU TPKS, PPRT, PDP gitu ya, itu tidak bisa jadi ring satu prioritas yang diprioritaskan tadi itu. Nah, saya pikir itu yang terjadi, dan mungkin desakan dari masyarakat perlu sekuat undang-undang TPKS sampai kemudian DPR punya action yang jauh lebih jauh. Tapi kita tahu sendiri bahwa pandemi lagi, bukan kemudian menyalahkan, tapi proses adaptasi yang memang belum terjadi. Pertanyaan besar misalkan, publik gimana sih bisa menjadi pressure group di masa pandemi ini, ketika misalkan transparansi tidak banyak dibuka, lalu masuk DPR aja susah sekarang gitu ya, harus swab atau PCR gitu ya, harus ada dokumen itu. Bahkan demo udah gampang dibubarkan karena alasan pandemi gitu ya. Nah, jadi gimana cara pressure-nya itu sebenarnya belum terjawab, dan secara keseluruhan proses legislasi kita belum berhasil menjawab tantangan di masa pandemi. Jadi ya mungkin masih butuh waktu, masih butuh inovasi dan imajinasi lagi ke depan untuk bisa memperbaiki itu. Terima kasih Bang Fajri untuk pemikirannya. Ya, kita harap juga banyak ya, pemikiran-pemikiran yang berkembang untuk kita bisa mewujudkan ya ini ya legislasi yang berkualitas, yang bermanfaat juga untuk masyarakat. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Fajri. Udah meluangkan waktunya, dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Legislatalk kali ini. Jangan lupa kalau teman-teman suka video ini bisa di like, subscribe, nyalakan notifikasinya juga. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini.
Follow juga sosial media kami di Instagram dan Facebook, Indonesia Center for Legislative Drafting.